Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen restrukturisasi pembiayaan Ibu Irma Yuliani SE MSI. Yang kami hormati teman-teman kelas Perbankan Syariah 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini, saya Armayanti berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang instrumen restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada saya sendiri Armayanti yang akan menjelaskan materi 1 dan 2. Dan ada Anisania Mepadlita yang akan menjelaskan materi 3 dan 4. Rangkaian acara diskusi pada pagi hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Teman-teman yang saya hormati, kita akan buka sesi diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 8 dan saya persilahkan. Pengertian musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirka yang berarti al-ihtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Syarat musyarakah. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi hak paten dan sebagainya. Rukun musyarakah ada 4. Yang pertama, ijab qabul atau sikhat. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani. Yang ketiga, objek akad. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Macam-macam musyarakah terdiri dari 2. Yang pertama, syirka al-amlak. Syirka al-amlak, syirka milik, adalah ibarat 2 orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirka. Yang kedua, syirka al-uqud. Syirka al-uqud atau contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Manfaat musyarakah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Selanjutnya, pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Dasar mudharabah. Secara gamblang, Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan akar kata daraba, yaitu memukul, yadribu yaitu sedang memukul, darban yang dipikul. Al-Quran mengambil akar kata daraba menjadi kata mudharabah sebanyak 58 kali. Mudharabah atau kirat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah kirat. Dengan demikian, mudharabah dan kirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa May
Padlita. Selanjutnya ada syarat mudharabah. Yang pertama, orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum. Yang kedua, syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan langsung diserahkan ke mudharib. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Selanjutnya, rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata searti lainnya. Jenis-jenis mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah tanpa syarat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, pengertian ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau penggantian. Dari sebab itulah al-tawasabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Rukun ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akib adalah mujir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Yang kedua, sigot, yaitu ijab dan qabul. Ketiga, ujrah atau uang sewa atau upah. Yang keempat, manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Macam-macam ijarah. Ijarah terdiri dari 2 macam ijarah, yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah. Pada bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah, mengupah. Dalam ijarah pada bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya, pengertian instrumen restrukturisasi. Instrumen restrukturisasi adalah alat yang digunakan untuk mengubah atau mengatur tindakan yang diperlukan dalam proses restrukturisasi seperti perubahan pengelolaan finansial, perubahan dalam organisasi, atau perubahan dalam sistem informasi. Selanjutnya, contoh instrumen restrukturisasi. Yang pertama, Early Warning System atau EWS adalah sistem yang mengumpulkan data dan menyampaikan informasi mengenai kondisi finansial yang tidak baik dari pemegang kredit, sehingga bank dapat menyediakan bantuan dan tindakan yang tepat sebelum kondisi lebih buruk. Yang kedua, modal sendiri, own funds. Modal sendiri adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang diterima dari pemegang kredit. Dana ini dapat berasal dari kas, akan tetapi tidak dapat berasal dari kredit lainnya. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan pemegang kredit untuk mengendalikan kredit yang diterima. Kondisi likuiditas yang baik adalah kondisi yang memungkinkan pemegang kredit untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang diterima. Akses sumber permodalan. Akses sumber permodalan adalah kemampuan pemegang kredit untuk mengakses sumber permodalan lainnya, seperti bank, investor, atau kredit lainnya. Akses sumber permodalan yang baik akan membantu pemegang kredit untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang diterima. Yang kelima, pemutaran tenaga kerja. Putaran tenaga kerja adalah kemampuan pemegang kredit untuk mengganti tenaga kerja yang tidak efektif dengan tenaga kerja yang lebih efektif.
putaran tenaga kerja yang baik akan membantu pemegang kredit untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan pembayaran kredit yang diterima. Yang keenam, teknologi. Teknologi adalah kemampuan pemegang kredit untuk menggunakan teknologi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan pembayaran kredit yang diterima. Teknologi yang baik akan membantu pemegang kredit untuk mempercepat proses pembayaran kredit dan mengurangi biaya operasi. 7. Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah proses penyesuaian kredit yang tidak efektif dengan kebutuhan pemegang kredit. Restrukturisasi kredit dapat berupa perubahan jangka waktu pembayaran, perubahan jumlah kredit, atau perubahan jumlah jenis kredit. Yang ke-8, restrukturisasi hutang. Restrukturisasi hutang adalah proses penyesuaian hutang yang tidak efektif dengan kebutuhan pemegang hutang. Restrukturisasi hutang dapat berupa perubahan jumlah waktu pembayaran, perubahan jumlah hutang, atau perubahan jenis hutang. Yang ke-9, restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah proses menyesuaikan pembiayaan yang tidak efektif dengan kebutuhan pemegang pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dapat berupa perubahan jangka waktu pembayaran, perubahan jumlah pembiayaan, atau perubahan jenis pembiayaan. Yang ke-10, restrukturisasi pemasukan. Restrukturisasi pemasukan adalah proses menyesuaikan pemasukan yang tidak efektif dengan kebutuhan pemegang pemasukan. Restrukturisasi pemasukan dapat berupa perubahan jenis pemasukan, perubahan jangka waktu pemasukan, atau perubahan jumlah pemasukan. Baik, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab di saat kami akan presentasi di kelas nanti. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.